Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Latifah selaku mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Pengembangan Masyarakat, yaitu Pak Syaifuddin dan Bu Baila. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SDGs dengan salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Indonesia. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang nantinya diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs berlaku bagi seluruh negara yang bersifat universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju itu memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Berbeda dari pendahulunya yaitu Millennium Development Goals atau MDGs, SDGs ini dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization atau CSO, sektor swasta, akademisi, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut juga merupakan suatu komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs ini dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Nah, SDGs sendiri itu memiliki 17 tujuan yang terdiri dari yang pertama itu tanpa kemiskinan, yaitu untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Yang kedua, tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu dengan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas, yaitu dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Yang kelima, ada kesetaraan gender, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, yaitu untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang ketujuh, ada energi bersih dan terjangkau, yaitu untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Yang kesembilan, yaitu industri, ekonomi, dan infrastruktur, yaitu untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, yaitu untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Yang kesebelas, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, itu untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12 yaitu ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu dengan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 13 itu ada penanganan perubahan iklim, yaitu dengan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 14 ekosistem lautan, yaitu dengan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, ekosistem daratan, yaitu dengan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh,
yaitu dengan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan yang terakhir itu ada kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian terdapat 4 pilar utama pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan Menteri BUMN, yaitu tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Yaitu yang pertama, itu ada yang namanya pilar sosial. Jadi pilar sosial ini untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar yang kedua yaitu pilar lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Yang ketiga yaitu ada pilar ekonomi, yaitu untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, dan energi bersih yang terjangkau serta didukung oleh kemitraan. Dan yang keempat itu ada pilar hukum dan tata kelola, yaitu untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Dan kali ini juga saya akan lebih menekankan kepada kasus kesetaraan gender terhadap SDGs di Indonesia. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Perempuan juga memiliki hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi dengan adanya pola pikir bahwa peran perempuan ini hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Dan saat ini figur perempuan yang berprestasi dan dapat menyeimbangkan antara pendidikan, karir, keluarga itu sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan perempuan sering takut untuk berkarir karena tuntutan perannya itu sebagai ibu rumah tangga. Selain itu juga terdapat latar belakang dari adanya program kesetaraan gender, yaitu yang pertama, kesenjangan dalam pekerjaan, keamanan dan pendapatan, kedua, minimnya pemahaman sosial dan edukasi, yang ketiga, akses kesehatan yang kurang, yang keempat, ketimpangan dalam hukum, dan yang terakhir itu kesulitan dalam mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, munculnya program kesetaraan gender itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dalam pembangkitan isu, memberikan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek, dan adanya figur yang nantinya dapat menjadikan contoh. Misi kesetaraan gender ini menjadi tujuan yang tidak kalah pentingnya untuk bisa dicapai karena masih banyak ketimpangan yang dialami oleh perempuan pada kesehariannya dibandingkan dengan laki-laki. Kesetaraan gender ini sangat berdampak ke masyarakat luas, bahkan dapat memberikan perempuan sarana untuk mencapai segala keinginan mereka yang sebelumnya dibatasi. Salah satu kasus mengenai kekerasan berbasis gender yang pernah terjadi di Indonesia, yang pernah saya dapatkan informasinya dari FOA Indonesia, yaitu tentang eksploitasi berupa pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan di kebun sawit Kalimantan. Jadi saat itu para buruh perempuan tersebut mengalami sebuah pengancaman oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab secara paksa untuk mau melayaninya. Dan jika tidak mau, dirinya itu akan diancam, akan dibunuh. Yang akhirnya karena buruh tersebut juga tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kata tidak kepada pihak tersebut, sehingga terjadi pemerkosaan terhadap dirinya. Selain itu juga para perempuan dewasa dan anak-anak di sana bekerja keras, yaitu seperti menyemprotkan pestisida, mengumpulkan biji-bijian, dan juga membersihkan semak dari pepohonan. Yang terkadang hal tersebut sebagai kondisi pekerjaannya yang berat, akhirnya mereka bisa merasakan sakit yang luar biasa pada pinggang dan perutnya. Hal ini dikarenakan setiap harinya harus membawa pupuk di sebelah badannya.
dan juga pemberian upah yang hanya dibayar 28.000 per hari tanpa jaminan kepastian kerja, perlindungan dan kesehatan, dengan pekerjaan yang beresiko tinggi, namun dengan gaji yang tidak seimbang, mereka harus merasakan penderitaannya. Seperti banyak ditemui bahwa mereka banyak yang mengalami sakit radang paru-paru, matanya buta karena terpapar pestisida. Mereka para perempuan bahkan tidak mendapatkan bayaran hanya demi membantu suaminya, karena mereka hanya mengikuti suami mereka. Mereka juga tidak mendapatkan perlindungan apa-apa. Tentu dengan kejadian tersebut, kita tidak bisa membiarkan begitu saja, melainkan masyarakat termasuk diri kita, serta pemerintah harus bekerja sama dalam mengatasinya. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu diterapkan agar nantinya mencapai kesetaraan gender, yaitu yang pertama dengan memperkuat kebijakan dan peraturan, kedua memberi kesempatan yang sama untuk masalah kepemimpinan, kemudian menghentikan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.